saya yakin Bu Mega nggak akan memberikan jalan kepada Jokowi. Ya Pak? Ini personal ini. Pertama karena Bu Mega masih ingin jadi presiden. Karena menjadi presiden itu gurih Bang. Gurih jadi presiden itu, nikmat. Yang kedua bahayanya saya kira, kalau misalnya Jokowi dicapreskan, kemudian dia jadi, maka habislah dinasti Mega, dinasti Soekarno. Karena setelah itu saya yakin Jokowi akan digadang lagi untuk jadi ketua umum PDIP. Dan Mega akan selesai gitu. Puan dan yang lain-lain nggak akan kebagian, dan orang-orang Jokowi lah yang akan tampil di PDIP, dan mungkin orang Solo nanti yang akan mengisi PDIP, bukan orang Padang lagi. Ya, jadi pertanyaan saya, kalau anak muda seperti yang kemarin diskusi di sini saja sudah nyerah dengan sistem yang ada sekarang, apakah bapak-bapak melihat ada kemungkinan kalau tidak 2009 misalnya 2014? Kalau saya bilang pada mereka kemarin 2014 pun nggak mungkin gitu. Karena apa? Karena semuanya orang-orang tua ini masih punya keinginan untuk jadi presiden gitu. Termasuk Pak Sabam sendiri saya kira ada keinginan. Pak Akbar nggak ya? Kalau Pak Akbar tadi udah didoakan sama Pak Sabam. Saya kira itu soal kemungkinan aja. Kira-kira ada nggak kemungkinan itu sampai 2019 gitu? Assalamualaikum Pak semua. Ini ada 4 tokoh partai ini, menarik banget karena kemarin juga saya dapat wawancara dengan Fahri Hamzah. Dia mengatakan bahwa dengan saya dari jurnal. Jadi Fahri Hamzah bilang dengan sistem yang ada saat ini, maka pilpres, pileg, presiden dan maupun wakil rakyatnya yang terpilih akan model sama seperti yang sekarang. Karena undang-undangnya memang demikian, nggak ada yang berubah. Karena proses yang harus dilalui dengan undang-undang itu sama dengan 2009, maka hasil yang dicapai juga tentunya nggak akan jauh beda dengan 2009. Jadi proses yang tidak terbuka, terus pembiayaan yang tidak jelas, pengeluaran yang tidak jelas, batasannya itu akan terulang lagi. Dan presiden-presiden siapapun presiden terpilih datang katanya akan sama seperti yang sekarang, akan tergantung pada pengusaha juga karena ada investor-investor yang masuk untuk mendanai. Nah ini terkait hal ini, ya, saya kepengen tahu sebenarnya apa alasan kemarin itu dalam pembahasan RUU Pilpres sehingga bisa mandek gitu kan. Padahal semua harusnya sadar bahwa pemimpin 2014 mendatang harusnya lebih baik. Dan untuk memperbaiki yang terpilih itu maka proses dan aturan perundangan tentunya harus lebih baik juga. Gimana kita bisa mengharapkan hasil yang lebih baik kalau proses yang harus kita lalui sama seperti 2009 kemarin. Kalau seperti masalah KPU aja, kalau 2009 ada masalah IT, sekarang yang muncul adalah masalah DPT, Pak. Padahal masalah DPT ini seharusnya dengan IKTB sudah tidak ada lagi. Ternyata DPT-nya sendiri masih bermasalah. Gimana pemilunya, Pak? Gitu kan? Nah ini gimana kita bisa mengharapkan rakyat dari Anda semua yang mengaku jadi elit politik ini ada perubahan. Seperti Bang Akbar misalnya, maaf Bang, Golkar sebagai salah satu partai yang tua di sini Bang, dengan pengalamannya, ternyata juga nggak bisa memberikan contoh yang demokratis dalam pemilihan capres. Ya kan? Hijau secara ya tidak dengan cara demokratis tetapkan sebagai calon presiden. Begitu juga mungkin Pak Hatta dengan Bu Mega yang masih diberi kewenangan untuk menetapkan sendiri calon presidennya. Demokrat mungkin agak lebih baik, tapi tetap aja karena Pak Pramono Edi ikutan Pak. Ya kan nggak akan mungkin juga lebih demokratis daripada yang lainnya gitu kan, gitu loh. Jadi ya kita saya minta pendapat ini. Kita bicara demokrasi di sini, tapi dengan model kayak gini, apa masih ada gunanya, Pak? Gitu kan? Kalau kita orang awam melihat, ya kalau udah hasilnya kayak gitu, ngapain tuh duit puluhan triliun rupiah yang mau dipakai buat pemilu dibuang-buang gitu aja, Pak. Udah bagi aja ke rakyat lah, siapa aja terserah lah, sama aja kok, Pak. Makasih banyak.
Membaginya susah. Pak Akbar mungkin bisa menanggapi tiga penanya tadi. Kita berdua.